Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah, dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menerangkan tarjamah atau biografi singkat dari Imam Al-Barbahari. Maka kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang kitab ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah ini adalah kitab yang membahas tentang perkara-perkara akidah, tentang prinsip-prinsip akidah. Dan sebagaimana yang pernah kita katakan bahwa setiap muslim ataupun muslimah hendaknya dia berusaha untuk mencari akidah yang dia yakini. Dia harus mengetahui akidah apa yang diyakini, sehingga dia bisa mengetahui ternyata akidah yang dia yakini selama ini benar ataupun salah. Tatkala dia mengetahui bahwa akidah saya adalah akidah yang benar, maka langkah selanjutnya adalah dia berusaha untuk mengokohkan akidah yang dia yakini. Dan di antara jalan untuk bisa mengokohkan akidah kita adalah dengan mempelajari buku-bukunya para ulama, mempelajari penjelasan dari para salafus saleh, mempelajari penjelasan-penjelasan dari para salafus saleh. Dan kita pahami bahwasanya salaf itu adalah al-qurunul mufaddalah, 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini mereka disebut dengan para salaf. Adapun orang-orang setelah itu maka disebut dengan khalaf, disebut dengan khalaf. Makanya ada ulama yang membuat buku Fadlul ilmi salaf 'alal ilmi khalaf, keutamaan ilmunya para salaf ya dan ilmunya khalaf, orang-orang setelah salaf. Namun terkadang juga salaf itu dinisbatkan kepada madhab, yaitu jalan atau metodologinya para salaf tadi, sehingga orang-orang yang mengikuti
madhabnya atau jalan hidupnya, pemahamannya para salaf tadi, mereka disebut dengan salafi. Ya, disebut dengan apa? Salafi. Ya, jadi salaf itu bisa dinisbatkan kepada madhab dan bisa juga dinisbatkan kepada orangnya atau generasinya. Makanya pernah nggak kita dengar, oh ini ustadznya salaf? Apa maksudnya? Ya, maksudnya bukan ustadznya, ya, karena ustadznya jauh. Maksudnya adalah pemahamannya. Oh ini ya mengikuti pemahamannya para salaf. Ya, itu disebut dengan apa? Salafi. Ya, dan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala meninggal tahun 329 Hijriah. Kapan terakhir generasi salaf itu? Ya. Ya, kita urut dulu. Kapan atau siapa sahabat yang terakhir meninggal dunia? Ada yang tahu nggak? Sahabat yang terakhir meninggal dunia adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Beliau seorang sahabat yang terakhir meninggal dunia. Maka setelah itu ya adalah generasi tabi'in. Tahu nggak siapa tabi'in yang terakhir meninggal dunia? Beliau adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Beliau meninggal pada tahun 181 Hijriah. 181 Hijriah. Dan beliau pernah melihat seorang sahabat yang bernama Amr bin Khuraith radhiyallahu anhu ketika umur 7 tahun, ya. Dan Khalaf bin Khalifah Al-Kufi ini adalah merupakan tabi'in yang terakhir meninggal dunia tahun 181 Hijriah. Generasi yang ketiga adalah atba'ut tabi'in. Ya. Siapa yang terakhir meninggal dunia dari generasi yang ketiga ini? Beliau adalah Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Beliau meninggal pada tahun 257 Hijriah. Jadi akhir dari generasi tabi'in itu asalnya adalah dengan meninggalnya beliau. Ya, pada tahun 257 Hijriah. Beliau adalah Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya. Sehingga orang-orang setelahnya itu disebut dengan khalaf. Ya, tapi orang-orang yang mengikuti pemahamannya salaf itu tetap ya dianggap bahwasanya dia di atas manhaj salafus salih. Tayyib. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala pernah kita sebutkan juga silsilah ilmiahnya. Beliau adalah merupakan murid dari Imam Al-Marwazi. Ya, beliau ya murid Al-Marwazi, dan beliau juga murid dari Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, Imam Malik murid dari Imam Nafi, Imam Nafi murid dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar merupakan murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi silsilah ilmiahnya itu nyambung, ya. Maka jangan ragu ya tatkala kita mendapati sebuah statement yang baru pertama kali kita dengar dari beliau, maka hendaknya kita berusaha untuk mengikutinya. Ya, karena insya Allah apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala ini adalah merupakan al-haq, merupakan kebenaran. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kitab ini. Kitab ini membahas tentang perkara-perkara akidah. Ya, dan di antara pentingnya kita belajar ilmu akidah bisa kita lihat dari ayat-ayat yang turun pertama-tama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membahas tentang perkara akidah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal, bahwasanya surat-surat yang pertama-tama kali turun itu adalah dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu adalah surat-surat yang ayatnya itu pendek-pendek,
seperti terpotong-potong, ya. Dan rata-rata surat Mufassal ini surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Disebut dengan surat apa? Makkiyah. Ya, makanya kita lihat juz amma itu pendek-pendek gak ayatnya? Juz 30, 29, 28 itu pendek-pendek. Itu disebut dengan surat Mufassal yang ayatnya itu pendek-pendek. Dan kalau kita lihat, kalau kita fahami, kita renungkan, rata-rata surat-surat Mufassal tersebut itu membahas tentang perkara akidah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, dzikrul jannati wan nar. Di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka ini perkara akidah apa bukan? Perkara akidah. Ya, perkara akidah. Ya, antum lihat saja, baca surat pendek-pendek itu. Rata-rata membahas tentang hari kebangkitan, hari kiamat, yaumul hisab, surga, neraka, dan perkara-perkara yang lainnya. Ya, yang mana itu merupakan perkara-perkara akidah. Kemudian hatta idza thaban nasu ilal Islam nazala al halal wal haram. Kata Aisyah, sampai manusia akidahnya sudah kuat, barulah diturunkan surat yang menjelaskan tentang halal dan haram. Ya, menjelaskan turun surat halal dan haram. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan. Kata Aisyah, kalau seandainya surat yang pertama kali atau ayat yang pertama kali turun itu berbunyi la tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamar, maka niscaya mereka akan mengatakan kami gak bakal meninggalkan khamar selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka belum siap, akidah mereka belum benar, belum tertanam di dalam hati mereka akidah yang benar, sehingga dengan mudahnya mereka akan menolak kebenaran. Kemudian kata Aisyah, walau nazala la taznu laqalu la nada'u zina abadan. Dan kalau seandainya ayat yang pertama kali itu turun berbunyi janganlah kalian berzina, maka niscaya mereka juga akan mengatakan kami gak bakal meninggalkan zina selama-lamanya. Kenapa jamaah? Karena hati mereka belum siap. Karena hati mereka belum siap, akidah belum tertanam di dalam hati mereka. Tapi tatkala hati mereka sudah tertanam akidah yang benar, maka dengan mudahnya mereka akan menerima apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Aisyah, laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Dan sungguh surat Mufassal, ya, surat-surat pendek tersebut turun di kota Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu aku usianya masih remaja, masih belia dan masih suka bermain. Dan ayat yang pertama kali aku dengar, kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala itu adalah bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Surat Al-Qamar ayat 46. Ayat yang pertama kali didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha itu berbunyi bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Bahwasanya hari kiamat itu adalah suatu hari yang dijanjikan kepada mereka, hari yang begitu dahsyat dan hari yang begitu pahit. Isi ayat tersebut tentang apa? Tentang akidah, ya apa tidak? Tentang peringatan hari kiamat. Itu adalah pembahasan dalam perkara akidah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, surat yang pertama kali turun itu adalah tentang perkara akidah, menunjukkan bahwasanya akidah ini adalah ilmu yang diprioritaskan untuk dipelajari. Kemudian kata Aisyah, wa ma nazalat suratul baqarati wan nisa'i illa wa ana indahu. Sedangkan tatkala turun surat Al-Baqarah dan An-Nisa, aku ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita lihat praktik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu perhatian terhadap ilmu akidah. Apa buktinya? Buktinya dalam seumur hidup beliau selalu perhatian dalam perkara akidah. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah
diutus menjadi nabi, umurnya berapa tahun? 23. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun lamanya Nabi SAW tinggal di kota Mekah. Apa yang beliau dakwakan? Tauhid, akidah, mengajak umat manusia untuk membenahi akidah mereka, untuk kembali kepada al-haq, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah akidah. Meskipun turun perintah salat, itu pun di akhir-akhir atau sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya, pada peristiwa Isra Mi'raj tahun berapa itu? 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, berarti tahun ke-11 Nabi tinggal di kota Mekah. Itu pun perintah salat adalah merupakan praktek dari akidah, karena itu adalah merupakan bentuk atau wujud cinta kita kepada Allah adalah dengan mengerjakan salat. Ya. Dan pernah kita singgung pembahasan tentang salat. Dalam salat itu bukan perkara fikih saja, ada usulnya. Apa itu? Hukumnya. Hukum salat itu sendiri adalah merupakan akidah, usul yang tidak boleh diselisihi oleh siapapun. Siapa yang mengingkari wajibnya salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dia keluar dari agamanya. Karena itu adalah poin akidah, usul yang tidak boleh diingkari atau tidak boleh diperselisihkan. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, apakah beliau tidak mengajarkan akidah kepada para sahabatnya? Tidak. Beliau tetap berdakwah, menyampaikan perkara akidah. Beliau mendakwahi para raja, Raja Najasyi, ya, raja dan raja-raja yang lainnya. Beliau mengutus para duat dari kalangan para sahabat, Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk berdakwah tentang apa? Tentang akidah. Bahkan tatkala Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW sakit. Sebelum beliau wafat, beliau tiba-tiba mengucapkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nabi melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini bukti bahwasanya Nabi SAW begitu perhatian terhadap perkara akidah sampai akhir wafatnya. Bahkan para sahabat tatkala itu, istri Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini, enggak ada yang menceritakan tentang perkara akidah. Tiba-tiba Nabi kok ngomongin orang-orang Yahudi, melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Menunjukkan bahwasanya enggak boleh kuburan itu dijadikan tempat sholat, dijadikan tempat ngaji, dijadikan tempat doa, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, perawi hadis ini mengatakan, walaula dzalika la abrazu qabrahu ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena ucapan Nabi SAW tatkala itu, maka Nabi SAW akan dikuburkan di luar rumah Aisyah. Ya, kalau seandainya Nabi SAW tidak mengatakan demikian, kata Aisyah, beliau akan dikuburkan di luar rumah Aisyah. Tapi karena beliau mewanti-wanti tersebut, kata Aisyah, aku takut orang-orang menjadikan kuburan Nabi itu seperti orang Yahudi dan Nasrani menjadikan tempat ibadah. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu akidah itu adalah ilmu yang begitu diprioritaskan untuk dipelajari. Disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ada seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun
fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami, kata Jundub, tatkala itu adalah seorang pemuda yang kokoh, yang kuat. Ya. Seorang pemuda yang kuat-kuat, yang semangat-semangat. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Qur'an. Perhatikan. Di sini beliau bercerita bahwa dahulu kami itu mempelajari iman. Iman ini maksudnya apa? Akidah. Kami belajar ilmu akidah terlebih dahulu sebelum kami belajar Al-Quran. Baru setelah itu ketika kita mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kita. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi SAW mengajari pemuda-pemuda di zamannya, mengajari pemuda-pemuda dari kalangan para sahabat itu ilmu akidah terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran. Dan inilah hendaknya yang kita lakukan. Artinya tatkala kita menjadi seorang pengajar Al-Quran, mengajarkan tahsin, iqra atau tajwid dan yang lainnya, jangan lupa kita ajarkan juga kepada mereka akidah yang benar, supaya tatkala mereka bisa membaca Al-Quran gak sombong, tatkala mereka menghafal Al-Quran, tatkala mereka bisa menyelesaikan 30 juz, mereka gak merendahkan orang lain. Itu letaknya ada pada akidah mereka. Banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran tapi justru merendahkan orang lain. Banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran tapi justru pengen dipuji. Banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran karena ingin mendapatkan yang lainnya, itu sebab akidah mereka itu nggak benar. Maka tanamkan kepada anak-anak didik kita ilmu akidah. Ajarkan kepada mereka tentang bahaya riya. Ajarkan kepada mereka tentang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Ajarkan kepada mereka ilmu yang kiranya ketika mereka bisa membaca atau menghafal Al-Quran tidak menjadikan mereka itu sombong, tidak menjadikan mereka itu sesat. Karena banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, tapi amalannya rusak. Lihatlah orang-orang Khawarij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka itu membaca Al-Quran, bahkan disebutkan ibadah mereka itu luar biasa, yang seandainya ibadahnya atau kiroahnya para sahabat dibandingkan kiroahnya orang-orang Khawarij, itu nggak ada apa-apanya sahabat. Menunjukkan semangat mereka luar biasa, tapi akidah mereka rusak. Kenapa? Ya tadi, rusak akidahnya. Amalan mereka sesat. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Para teroris, lihat orang yang ngebom, bahkan ngebom di masjid. Lucu apa tidak? Enggak lucu jamaah. Ngebom di masjid, Allahumma musta'an, yang dibom kaum muslimin. Itu ada apa dengan pemikirannya? Kalau enggak pemikirannya itu pasti rusak. Masjid dibom, Allahumma musta'an, yang dibom kaum muslimin. Coba dilihat apakah dia bisa membaca Al-Quran? Mungkin bisa, bahkan mungkin hafalannya banyak, tapi kenapa amalannya rusak? Akidahnya nggak benar. Ya, makanya sekali lagi, ya, ilmu akidah itu adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Nabi SAW ini mengajari pemuda-pemuda di zaman itu tentang akidah sebelum membaca Al-Quran, sebelum mengajarkan Al-Quran. Baru setelah mereka mendapatkan akidah, mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW tentang akidah, membaca Al-Quran, maka bertambah pula iman mereka. Kenapa? Karena hati mereka sudah siap untuk menerima kebenaran. Ya.
Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat mempelajari ilmu akidah juga adalah bisa membantu ibadah seseorang itu dengan maksimal. Dikatakan ibadah seseorang itu maksimal adalah tatkala ibadahnya terkandung di dalamnya 3 pilar ibadah. Ada yang masih ingat gak? Dalam usul ats-tsalatsa sudah diulang-ulang itu. 3 pilar ibadah apa saja? Al-khauf, takut. Ar-raja, berharap. Al-mahabbah, cinta. Ya. Dengan menghadirkan 3 poin dalam ibadah kita, maka insya Allah ibadah kita akan berkualitas. Ibadah kita akan berkualitas. Namun untuk menerapkan 3 poin ini butuh proses. Yaitu apa? Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah akan menumbuhkan 3 sifat ini dalam ibadah kita. Dan mempelajari nama dan sifat itu masuk kategori pelajaran akidah apa fiqih? Akidah. Pelajaran akidah. Makanya kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, afdalul ilmi al-ilmu billah wa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan Allah Azza wa Jalla, allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah wa khasyatahu wa mahabbatahu wa haibatahu wa ijlalahu wa 'azamatahu wa tabattala ilaihi wa tawakkala alaihi wa sabra alaihi war ridha anhu wa inshighala bihi duna khalqihi. Kata beliau, mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan seseorang itu mengetahui Allah. Dan mempelajari nama dan sifat itu akan menjadikan dia takut kepada Allah, menjadikan dia itu cinta kepada Allah, menjadikan dia itu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan fokus beribadah kepada Allah. Serta dia akan bertawakal kepada Allah dan bersabar serta ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan tersibukkan dengan perintah-perintah Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Subhanallah, perkataan yang begitu indah dari seorang ulama Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya mempelajari nama dan sifat Allah akan menghadirkan 3 poin tadi. Dan seseorang tidak mungkin bisa menghadirkan 3 poin ini kecuali dia harus belajar. Dia harus belajar. Ya. Taib, karena kekhusyuan itu bisa didapatkan karena dengan ilmu, Ya. Taib, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk mempelajari akidah, ya, pentingnya mempelajari akidah juga bahwa akidah yang benar itu pasti dengan dalil yang datang dari Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salaf. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, apa kata Allah? In hiya, sesungguhnya berhala-berhala tersebut adalah nama-nama yang kalian buat, atau nama-nama yang kalian dan bapak kalian itu ada-adakan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan tentang perintahnya untuk menyembah berhala. Artinya bahwa akidah yang benar itu adalah akidah yang diturunkan hujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya.
Adapun akidah yang tidak benar, akidah yang rusak, itu tidak mungkin diturunkan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua orang pasti mengatakan, ya kaum muslimin khususnya pasti mengatakan saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kok amalannya rusak, amalannya itu cacat? Karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Makanya kalau kita pelajari buku-buku para salaf, ya, itu pasti tidak lepas dengan Al-Quran dan Sunnah wa aqwalus sahabah, ya apa tidak? Wa qaulus sahabah. Ini 3 poin yang penting. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang telah meninggal dunia. Siapa? Yaitu para sahabat. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang mati atau orang yang sudah meninggal itu tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang dijadikan teladan adalah para sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummah. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya mereka para sahabat itu adalah umat yang paling utama. Abarraha quluban, hatinya itu bersih, wa a'maqaha ilman, ilmunya itu dalam, wa aqallaha takallufan, yang keadaannya itu baik. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, suatu generasi atau suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rafu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Ini diperintahkan oleh sahabat agar kita mempelajari dan mengikuti, ya, menjadikan contoh suri tauladan para sahabat. Ya, menjadikan para sahabat itu suri tauladan bagi kita. Kenapa? Karena para sahabat adalah mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Para sahabat adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil ilmunya. Makanya para ulama terkadang mencukupkan dengan pemahamannya para sahabat, mencukupkan dengan jalan hidupnya para sahabat, tidak menyebutkan jalan hidupnya Nabi. Seperti Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, di pembukaan beliau menyebutkan usul yang pertama itu adalah berpegang teguh dengan jalan hidupnya para sahabat. Kenapa beliau tidak mengatakan berpegang teguhlah kepada jalan hidupnya Nabi, tapi kok beliau menyebutkan berpegang teguhlah kepada jalan hidupnya para sahabat? Karena jalannya para sahabat itu sudah sesuai dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpegang teguhlah semampu kalian dalam mengikuti akhlak-akhlak atau agama-agama mereka. Fa innahum kanu ala hadyil mustaqim, karena sesungguhnya para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus, di atas petunjuk jalan yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela, bahkan mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan hidupnya para sahabat. Allah terangkan dalam Al-Quran, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallahu wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat, maka kami akan biarkan dia tersesat dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat.
Ya, insya Allah nanti pembahasan tentang masalah sahabat ini akan diterangkan sendiri oleh Imam Al-Barbahari dalam pelajaran yang akan datang insya Allah. Namun intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa akidah yang benar itu adalah ya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman para sahabat. Ya. Taib. Itu diantara beberapa pentingnya kita mempelajari ilmu akidah. Dan sekali lagi kitab Syarhus Sunnah ini menjelaskan tentang perkara akidah. Ya, tentang perkara akidah. Dan pernah kita terangkan juga bahwasanya kitab ini banyak disyarah oleh para ulama seperti Syekh Khalid Ar-Raddadi, ya, seperti juga Syekh Abdurrahman Al-Jumaizi, seperti juga Syekh Rabi' Ibn Al-Hadi Al-Madkhali, ya. Kemudian juga diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, kitab ini diberi judul Ithaful Qari bi Ta'liqati ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya, kitab yang membahas tentang perkara akidah. Dan di sini Syekh Al-Fauzan menerangkan tentang apa makna Syarhus Sunnah. Kata beliau, ismul kitabi Syarhus Sunnah. Al-muradu bi sunnati huna tariqatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud dari sunnah dalam judul kitab ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah kita terangkan juga bahwa terkadang sunnah itu maknanya bermacam-macam. Ya, disesuaikan dengan ulama yang mengatakannya. Kalau menurut ulama hadis bahwa sunnah itu maksudnya setiap yang disandarkan kepada Nabi, entah itu ucapan, perbuatan, penetapan atau sifat khalqiyah atau khuluqiyah, itu disebut dengan sunnah, disebut dengan hadis. Tapi kalau menurut ulama usul fiqh mengatakan bahwasanya yang namanya sunnah atau hadis itu hanya 3 poin, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan dan penetapan saja. Ya, mereka tidak mencantumkan sifat khalqiyah dan khuluqiyah itu sebagai dalil. Ya, karena mereka memandang dari sisi pendalilan bahwasanya pendalilan itu hanya diambil dari 3 poin tadi. Penetapan, ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut ulama usul fiqh. Ada juga menurut ulama fiqih, maksud sunnah itu adalah ya tadi, dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan ya enggak dapat pahala atau enggak berdosa. Tapi kalau menurut ulama akidah, ya sunnah maknanya itu adalah muqabil bid'ah, yaitu lawan dari kata bid'ah. Ya, lawan dari kata bid'ah, yaitu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi makna sunnah dalam kitab ini adalah tariqatur Rasul, ya jalannya Rasulullah jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makna sunnah di sini bukan yang diterangkan menurut ulama hadis, bukan, ya, tapi maknanya adalah umum, ya. Kata Syekh Al-Fauzan, wa huwa a'ammu min dzalik wa huwa tariqatur Rasul wa tariqatu ashabihi wa tariqatu salafis salih. Ya. Jadi jalannya Rasul dan jalannya para sahabat serta jalannya para salafus salih. Ya, sawa'an fil i'tiqad au fil ibadat au fil fiqh. Ya, entah itu dalam perkara akidah, ibadah ataupun fiqih, adab, akhlak ataupun yang lainnya. Atau lebih dikenal dengan istilahnya manhaj. Nah. Jadi makna sunnah di sini ini artinya manhaj. Manhaj itu adalah jalan, ya. Manhaju Rasulullah SAW, jalannya Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya manhaj dengan akidah? Ada yang tahu apa bedanya manhaj dengan akidah? Ya, ini manhaj itu lebih umum. Ya, manhaj itu adalah jalan atau metode yang mencakup di dalamnya perkara akidah, perkara ibadah, perkara fikih, perkara akhlak, perkara adab dan yang lainnya, lebih umum. Jadi akidah itu adalah merupakan bagian daripada manhaj. Ya. Dan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu tauhid. Karena akidah ini juga bisa masuk di dalamnya akidahnya orang sesat, akidahnya orang benar, ya. Tapi tauhid itu hanya adalah akidah yang benar. Ya, jadi kalau kita urutkan manhaj, akidah dan tauhid, diperinci lagi, ya. Tayyib. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi kita tahu makna sunnah di dalam
kitab ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang juga kata Syekh Al-Fauzan, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala akan menyebutkan tentang pembahasan mashu 'alal khufain atau nikah mut'ah. Ini pembahasan sebenarnya adalah masuk kategori pembahasan fikih. Tapi kenapa dibahas oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab ini yang merupakan kitab akidah? Kenapa? Karena kata beliau mim babir raddi 'alal firaqid dhalatil mukhalafah atau mukhalafah fiha. Ya, karena beliau sebutkan dalam kitab ini dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah itu. Misalnya dalam masalah mashu 'alal khufain, mengusap khufain, itu kita tahu bahwasanya itu pembahasan fikih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap khufain atau khuf, tahu khuf ya? Ya, semacam sepatulah yang terbuat dari kulit. Ya. Tapi subhanallah, ada orang-orang seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengingkari syariat ini. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah, ya, ini ciri perbedaan antara Syiah dan kita. Orang-orang Syiah kalau wudu itu enggak mengusap kaki. Ya, mereka enggak membasuh kaki, afan. Tapi mereka hanya mengusap saja. Mereka hanya mengusap saja. Dan mengusapnya itu enggak sampai ke mata kaki, tapi cukup di punggung kakinya saja, itu cukup. Ya, benar apa salah? Ya salah, ya. Ya salah. Taib. Kemudian mereka memandang juga bahwasanya mengusap khuf itu hukumnya haram. Mengusap khuf itu hukumnya haram. Ya. Ini jelas berbeda dengan wudunya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ketika wudu ya dibasuh kakinya, beda ya. Membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh ya dibasuh, digosok-gosok ya. Tapi kalau mengusap cukup diusap, dan itu hanya sekali. Ya. Intinya mereka orang-orang Syiah mengingkari syariat khuf, padahal telah datang dalam hadis yang mutawatir seperti diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka tatkala Nabi SAW akan berwudu, aku berusaha untuk melepaskan sepatu beliau, melepaskan khuf beliau. Tapi kata Nabi SAW, da'huma, biarkan saja, enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku ketika memakai khuf ini dalam keadaan suci. Ya, famasaha alaihima, kemudian beliau hanya mengusap khuf. Ini hadisnya mutawatir. Bahkan salah satu perawi yang meriwayatkan hadis tentang masalah khuf itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, imamnya orang-orang Syiah. Tapi subhanallah, anehnya mereka mengingkari syariat mashu 'alal khufain. Padahal perawi yang meriwayatkan syariat khuf ini diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi nanti Imam Al-Barbahari akan menyebutkan pembahasan tentang masalah mashu 'alal khufain ini untuk membantah akidah mereka yang keliru. Pun juga akan memasukkan tentang masalah nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya, ini ciri khasnya orang-orang Syiah. Ya, nikah mut'ah, nikah kontrak. Jadi kalau nikah itu bukan untuk selamanya, tapi untuk jangka tertentu. Ya, kamu nikah sama saya, ya saya bayar sekian cuma seminggu saja, boleh apa tidak? Nah, itu namanya nikah kontrak. Ya, ini digandrungi atau disukai oleh pemuda-pemuda yang lemah imannya. Sama saja seperti ini zina. Jadi nikah mut'ah ini sama saja ingin melegalkan perzinahan. Ya, makanya nanti akan dibantah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa makna syarah, ya tadi kita tahu sunnah, sekarang syarahnya. Kata beliau, laisa ma'nahu annahu yashrahu kitaban muayyanan aw yufassiru kitaban muayyanan. Syarah di sini bukan maksudnya adalah menjelaskan kitab tertentu, bukan juga menafsirkan kitab tertentu, akan tetapi menjelaskan jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjelaskan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syarhus sunnah, ya.
Syarhus Sunnah adalah menjelaskan tentang jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanul al-awail yusammauna kutubal aqidah bisunnah, dan ulama-ulama terdahulu mereka juga menyebutkan nama kitab itu dengan sebutan sunnah. Itu banyak para ulama membuat kitab dengan diberi judul kitab sunnah, ya, kita sunnah judulnya. Ya, di antaranya ini Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau memberikan judul Syarhus Sunnah. Ya. Wa mithlu as-sunnatu li Imami Ahmad. Demikian juga Imam Ahmad punya kitab namanya apa? Usulus Sunnah. Ya, Usulus Sunnah. Ya, seorang ulama yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Kemudian wa sunnatu li ibnihi Abdullah, pun juga anaknya Imam Ahmad, ya, murid dan anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah itu juga pernah membuat buku judulnya As-Sunnah. Judulnya apa? Sunnah. Siapa Abdullah ibn Ahmad ini? Ya, beliau adalah seorang ulama, ya, khabiran bil hadis, orang yang banyak hafalan hadisnya. Wa kana min arwan nasi an abihi. Beliau adalah murid yang paling banyak mengambil hadis dari Imam Ahmad. Ya, wa qad sami'a min sighari suyuhi abihi, dan beliau sejak kecil itu sudah berguru dengan murid-muridnya Imam Ahmad. Ya, wa kana thabatan fahman, ya. Dan beliau seorang yang faqih, yang dalam ilmunya. Beliau meninggal pada tahun 290 Hijriah. Yang kitab beliau ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitabun matbu'un mutadawil. Dikomentari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitab beliau ini adalah kitab yang populer, artinya bestseller kalau zaman sekarang. Kitab yang banyak dicari oleh penuntut ilmu, menunjukkan bahwasanya ilmu beliau hebat, ya. Pun juga ada As-Sunnah lil Athram, ya, lil Imami Athram. Siapa Imam Athram? Di sini diterangkan beliau adalah murid dari Imam Ahmad. Ya, murid dari Imam Ahmad. Kana hafidhan sadiqan qawiyyudz dzakirah. Beliau adalah seorang hafid, jujur, ya, kuat hafalannya. Ya, punya musannafat, ya, al-ilal wan nasih wal mansuh. Kana min bukhuril ilm. Beliau ilmunya begitu luas, yang wafat pada tahun 273 Hijriah. 273 Hijriah. Dan subhanallah, kitab juga dikomentari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lam aqif alaihi matbu'an. Itu enggak berhenti-henti dicetak. Artinya apa? Artinya bagus, laris diburu oleh para penuntut ilmu. Wa syarhu usulil i'tiqad ahli sunnah. Kemudian juga ada syarh usulil i'tiqad lil Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala. Beliau juga merupakan salah satu murid dari Abi Hamid Al-Asfarayini. Ya, beliau meninggal pada tahun 418 Hijriah. Ya. Kemudian kata pentaklik kitab ini, ya, jadi ini pakai syarahnya Syekh Al-Fauzan tapi ditaklik juga oleh Dr. Salman Jabir Uthman Al-Mujalhim As-Suwailim. Ya. Kata beliau di sini disebutkan, wa huwa muhimun jiddan li talibil ilmi. Kitab Syarh Usulul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah punya Imam Al-Lalikai ini, kata beliau, adalah kitab yang sangat penting bagi penuntut ilmu, lil wuqufi ala kalami salaf fi i'tiqadi bil asanid. Ya, alin ini kitab yang bagus juga. Kemudian juga di antaranya ada Kitabul Iman, ya, yang dicantumkan dalam kitab hadis seperti dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ya, beliau juga membuat bab khusus yang disebut juga dengan Kitabul Iman, disebut dengan Kitabul Iman. Yang intinya kata Syekh Al-Fauzan bahwasannya nama-nama tersebut itu meskipun berbeda-beda tapi intinya sama. Wa in ikhtalafil alfad wal ma'na wahid. Lafadznya meskipun beda-beda tapi maknanya satu, yaitu adalah tentang perkara
perkara akidah, ya, tentang perkara akidah. Tapi subhanallah ada orang-orang yang benci terhadap akidah yang benar sehingga mereka menggaungkan statement bahwasanya istilah akidah atau istilah tauhid itu tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Gimana jawab antum ketika ada orang yang mengatakan tersebut? Ya, ini syubhat mereka yang tidak suka dengan ilmu akidah. Ya. Apa itu? Apa kajian bahas tentang akidah? Apa itu akidah? Dari mana istilah seperti itu? Enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini sama seperti tentang pembagian 3 jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi melalui hasil istiqra untuk memudahkan membedakan antara mana ya orang-orang yang memiliki akidah yang sesat dan akidah yang benar. Itu tujuan utama adalah untuk memudahkan ya membedakan mana orang-orang yang sesat dan mana yang benar, ya. Maka kata Syekh tidak perlu kita tengok orang-orang seperti itu. Kita biarkan saja, ya. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan juga menyinggung tentang persatuan umat. Subhanallah, ini juga merupakan pentingnya belajar akidah, ya. Bahwasanya akidah itu adalah cara satu-satunya untuk mempersatukan umat. Kalau orang-orang di sana itu ya mengatakan bahwasanya ayo kita bersatu, tapi akidah mereka belum bersatu, nggak bakal bisa bersatu selama-lamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat radhiyallahu anhum dalam surat Al-Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ya, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang sebelumnya kalian itu bermusuh-musuhan. Kalian para sahabat ketika masih jahiliyah, masih musyrik, itu saling bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi saling bersaudara. Kata para ulama, kenapa mereka menjadi saling bersaudara? Karena akidah yang menyatukan mereka. Akidah yang menyatukan para sahabat sehingga mereka menjadi bersatu. Mereka di bawah satu komando, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah jalan atau metode yang bisa menyatukan umat. Bukan dengan masuk ke ranah politik, bukan mengatakan melegalkan semua perbuatan. Udah, jangan kita ribut, ya. Itu masalah ijtihadiyah. Padahal masalah usul, masalah akidah. Kenapa? Karena dia nggak mau ribut. Ayo kita bersatu bareng-bareng. Ini syubhat, ikhwan. Nggak mungkin suatu kaum itu bisa bersatu selama akidah mereka berbeda-beda. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Maka akidah itu adalah cara satu-satunya untuk bisa menyatukan umat. Makanya Syekh Al-Fauzan mengatakan fa idza kanu yuriduna wahdatal muslimin fa alaihim an yusahhihu aqidata awalan. Kalau mereka ingin bersatu, menyatukan kaum muslimin, maka langkah yang pertama kali adalah satukan dulu akidah mereka. Satukan dulu akidah mereka. Ya. Tayyib. Udah anak cukupkan sampai di sini, ya. Intinya di situ, ya, beliau menyinggung tentang masalah persatuan umat. Dan inilah alasan kenapa Imam Al-Barbahari rahimahullah taala menulis risalah ini, ya, artinya bahwasanya beliau ingin membenahi akidahnya kaum muslimin agar kaum muslimin itu bisa bersatu di atas akidah yang benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian muqaddimah yang bisa kita terangkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Hal min soal? Ada pertanyaan? Cukup, ya? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.